Saya sebagai Ketua DPD merasa bangga dengan kegiatan-kegiatan daripada korwil-korwil yang ada di bawah DPD Banten, baik itu Korwil Tangerang Kota, Korwil Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, terutama untuk Korwil Tangerang Kota, karena memang kita semua tahu bahwa Korwil Tangerang Kota adalah motor penggerak organisasi asisi DPD Banten. Mudah-mudahan kedepannya Korwil Tangerang Kota makin giat lagi dan mengadakan acara-acara yang lebih spektakuler lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum ASISI Nusantara Bapak Nanang Hendrawardana. Yang saya hormati Ketua DPD Banten Bapak Sabar. Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana acara Catering Tangkot Bapak Justin. Tak lupa yang saya cintai Ketua Korwil kita Bapak Agung. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan ini. Saya sebagai bendahara umum dan sebagai anggota aktif Tangerang Kota juga. Jadi di sini saya mewakili DPP dan anggota. Saya sangat bangga dengan acara-acara Tangerang Kota yang sangat antusias. Setiap acara bakti sosial, setiap acara catering atau yang lainnya itu sangat kompak. Semoga kedepannya Tangkot lebih maju lagi dan korwil-korwil lainnya seperti Tangkap, Tangsel, dan Korwil Serang bisa mengikuti jejak Korwil Tangerang Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPP Pusat Bapak Nanang Hendrawardana. Yang saya hormati Bapak Sabar Ketua DPD Banten. Yang saya hormati Ketua Korwil Tangkot Bapak Agung. Dan yang saya cintai semua rekan-rekan seprofesi ASISI. Mari kita biar semangat, slogannya kita angkat lagi ya. ASISI kompetensi. Sebelumnya terima kasih atas undangan yang sebenarnya mendadak, baru satu hari diundang. Cuman kebetulan saya mewakili dari ketua saya yang memang berhalangan hadir. Mohon maaf tidak bisa membawa rombongan ikut serta, jadi mohon dimaafkan. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, kami dari Korwil Tangerang Selatan tetap support, tetap mendukung apa yang menjadi acara di ASISI, baik itu sekupnya di pusat DPD ataupun di tingkat Korwil. Selanjutnya kami juga akan meminta kepada Ketua DPD dan jajarannya, mudah-mudahan nanti di Korwil Tangerang Selatan juga akan diadakan hal serupa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk jalin silaturahmi antara anggota dan mempererat tali persaudaraan di antara insan seprofesi. Saya rasa cukup demikian, tidak panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, antusias?
Terima kasih buat saudaraku. Tadi ada yang nyusul buat Mas Jono ya, yang jauh-jauh naik roda 2, nyusul dari Tangerang sampai Puncak. Terima kasih atas partisipasinya ya, perjuangan menembus macet, hujan di jalan, semangatnya luar biasa. Terima kasih kami dari panitia untuk Mas Jono. Juga salam hormat buat Mas Diono, perwakilan dari Tangerang Selatan yang telah hadir. Terima kasih atas waktunya ya. Kami doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Dan rekan-rekan yang lain yang belum bisa hadir, salam hormat juga buat kami, buat Pak Sabar yang turut serta sudah hadir sebagai Ketua DPD Banten. Baik, izinkan kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa tujuan. Kami adakan gathering ini tentunya bukan hanya sekedar kami mengundang Bapak Ibu ataupun rekan-rekan ini kumpul. Kalau sekedar kumpul tadi saya sudah singgung ya, kita bisa mungkin say hello di warung kopi di Tangerang pun bisa. Namun dengan suasana yang berbeda, dengan dingin seperti ini, tentunya dengan bercengkrama seperti ini itu adalah menjadi salah satu agenda yang akan rutin kita adakan. Dengan acara seperti ini juga ada tujuan goal setting yang akan kita capai. Ini adalah satu keputusan dari kami, dari pemimpin, beberapa pimpinan dari Korwil Tangerang Kota yang akan saya bacakan mewakili dari Bapak Robi, mewakili dari keputusan Bapak Agung Pramudia. Di sini ada 3 poin yang akan kami sampaikan dan ini sifatnya final, tidak bisa ditawar dan sudah menjadi keputusan bersama, jangan ditawar lagi teman-teman ya. Nah, ini akan saya bacakan. Di antaranya yang pertama, di tahun 2025 program akan dilakukan yaitu dijalankan iuran wajib setiap anggota peserta Tangerang Kota. Sekas kegiatan, mungkin kita akan kegiatan ada gathering, ada kegiatan yang lain, itu menjadi kas untuk kita dan membentuk jiwa mandiri. Selama ini kita setiap ada acara kesana kemari, cuman kita coba belajar. Kalau diri kita ini bisa berkarya, kenapa kita harus meminta seperti itu? Saya rasa di sini teman-teman itu bos-bos semua ya. Tidak adalah yang ibaratnya tidak memiliki pekerjaan. Nah, saya berharap, saya berdoa teman-teman ini turut partisipasi menjalankan program ini. Kas sosial yaitu untuk apa? Salah satunya kita bisa melakukan program apabila ada rekan, saudara, praktisi kita, sesama teknisi sedang berduka, mungkin kecelakaan dalam bekerja, berduka meninggal dunia, ataupun terkena musibah yang sifatnya mengganggu aktivitas. Yang kedua, kami menyinggung perihal baksos. Baksos ini tidak diwajibkan, namun dihimbau. Untuk Tangerang Kota terima kasih, bahwasanya Tangerang Kota selama ini sudah sangat aktif dalam setiap bulan itu kami melakukan agenda servis berkala untuk rumah ibadah, salah satunya di masjid. Ini sudah berjalan dan kami menghimbau untuk teman-teman mungkin yang terhalang karena aktivitas kesibukan yang lain di hari Minggu, bahwasanya ini agendanya setiap hari Minggu. Kami menghimbau dengan penuh kesadaran, mungkin teman-teman yang belum aktif, kami mendorong, kami mengajak, kami menarik teman-teman ini turut serta. Mungkin dalam satu masjid AC-nya ada 10 unit, kok yang datang 30 orang. Kita bisa bagi-bagi tugas. Mungkin ada yang menyiapkan air minum, ada yang ambil kanebo, ada yang ngepel lantai, jadi nggak semuanya naik ke atas tangga. Kadang ada yang bahasanya gini, AC-nya sedikit, yang datang banyak banget. Tidak seperti itu. Bahwasanya dengan kebersamaan itu akan membuat kita semakin kuat dan semakin solid. Oke, beri plus buat Pak Pelkom kita. A+. Terima kasih. Nanti berarti tinggal ketuanya tinggal sosialisasi terhadap anggota via grup ya. Mudah-mudahan via grup. Semoga terrealisasi dengan lancar. Ya. Oke, ini adalah pembekalan yang berikutnya nih Mas. Ini ada pembekalan buat seluruh teknisi AC dan tukang AC ya. Kalau tukang AC mungkin dia kerjanya masih pakai sendal jepit, kalau teknisi udah pakai sepatu gitu ya. Jadi bedanya di situ.
Kalau teknisi itu kerjanya udah pakai sepatu, kalau tukang AC masih pakai sendal jepit. Terus pakai helm juga. Nah, pakai celana pendek pula. Nah, itu mah. dia. Makanya Itu tukang. Betul. Kita kebetulan ada yang akan mengasih ilmu buat kita nih. Siap. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan kita bisa mengerti, apa kita yang bisa kita lakukan buat teknisi. Iya. Yaitu kembali dari Bapak Pelkom kita yang akan menyampaikan. Siap. Menyampaikan apa sih? Menyampaikan wejangan pastilah. Iya, tentunya berkaitan dengan Iya, K3 dengan ya. K3. Iya. Untuk keselamatan. Iya, betul. Oke, untuk Bapak Pelkom, Bapak Yustin, kami persilahkan. Ini. Iya, jumpa lagi ya. Sepertinya teman-teman jangan bosen ya. Karena saya sangat senang dengan hadir di tengah teman-teman ini, menjalin silaturahmi dan ada tujuan yang tadi saya sampaikan, nggak bosen itu ada goal setting yang akan kami tuju. Di mana gathering ini kita lakukan 2 hari, tanggal 4 dan tanggal 5 itu dengan judul yang saya gagas dan saya share ke teman-teman alhamdulillah di ACC, yaitu dengan tema menggali potensi diri, profesional dalam profesi, eratkan silaturahmi bersama ACC. Nah, akan saya angkat ini, menggali potensi diri dulu teman-teman. Menggali potensi itu tadi Pak Sabar sempat singgung, kita itu harus diadakan pelatihan kompetensi. Pelatihan kompetensi mungkin ada sampai jenjang BNSP dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin di bulan Oktober itu saya mengikuti program pelatihan untuk bahasa umumnya itu sebagai asesor ataupun sebagai tenaga pengajar. Di situ banyak hal yang saya dapatkan. Selama ini saya merasa gini teman-teman, saya ini udah bisa loh masang AC, saya udah bisa nyuci AC, saya udah bisa melakukannya. Namun ada satu hal yang bodoh yang saya rasakan. Hal contohnya yang sepele gini teman-teman. Kita mau nyuci AC, kita bawa alamat, naik motor menuju lokasi. Namun ada hal kecil kadang yang kita lupakan, itu bagaimana kita bertutur kata, negosiasi dengan customer itu diajarkan sampai sedetail itu. Nah ini perlu kita pelajari. Nah untuk upgrade skill, upgrade skill itu untuk teman-teman, kita ini perkembangan teknologi sangat tinggi. Di ACC sangat disayangkan kita sudah membawa baju kita tuh teman-teman kadang ada ya. Di kanan kita ada kebangsaan Indonesia, sebelah kiri ada logo K3. Apa sih artinya itu K3? K3 itu untuk membawa kita tuh selalu mengingat kita melangkahkan kaki dari rumah ingin bekerja, diawali yang pertama doa. Kita tentunya meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. K3 itu sangat penting untuk diterapkan di lapangan. Di sini saya urutkan. Di sini tidak begitu mendalam, tapi sifatnya saya global. Nah, saya sebagai dipercaya sebagai Pelkom adalah mengemban tugas berat, tidak mudah buat saya. Di atas saya ada sesepuh-sesepuh saya yang saya hormati. Mohon maaf apabila saya dalam bertutur kata sedikit sombong ataupun kurang sopan. Saya mohon maaf, bukan menggurui, tapi saya hanya menyampaikan visi misi saya di Pelkom ini berjalan dengan baik. Saya berharap teman-teman jangan pernah bosan apabila saya ajak, halo teman-teman, besok kita ada agenda di bulan ini tanggal sekian, kita ada pelatihan kompetensi, ketemu dengan prinsipal A, prinsipal B dalam agenda pembahasan tentang pembekalan, contohnya AC inverter. Nah, beberapa minggu yang lalu kami ketemu dengan salah satu brand itu membahas tentang AC inverter, yaitu salah satu produk dari GRI. Nah, di mana salah satu brand ini akan turut andil di pasar tanah air ini, mendominasi pemasangan dan penjualan ini sangat tinggi. Mampukah kita nanti akan menangani kasus-kasus AC inverter yang trouble di lapangan? Mas Justin, AC-nya itu kan garansi 10 tahun. Iya betul, tapi kan tidak semua itu saya sendiri ngalamin teman-teman. Customer itu ada yang kelasnya sultan, 1 jam aja nggak pakai AC udah bingung. Sementara layanan ke service center itu butuh waktu, biasa pengaduan 1 kali 24 jam baru besoknya kunjungan. Tidak sedikit teman-teman pasti merasakan
Pak sudah kerjakan, berapa harganya kami bayar. Nah, nanti teman-teman siap nggak di sini? Dan kemarin itu sudah kami lakukan pembahasan dengan brand yang tadi saya sebutkan, akan diagendakan untuk pembekalan khusus AC inverter. Ya, saya akan angkat dulu nanti yang produksi dari brand Principal dari GRI, itu akan kami upayakan. Sudah kemarin sempat ngobrol dengan Pak Sabar juga. Nanti teman-teman siap untuk ikut dalam pelatihan AC inverter GRI ini. Nah, setelah GRI mungkin ada inverter yang lain, mungkin dari Panasonic, Daikin dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Yang berikutnya untuk soft skill dan hard skill itu teman-teman juga harus dipahamin. Saya sebenarnya gini teman-teman, sedikit curhat. Begitu saya main di media sosial, main di YouTube, saya seperti terjebak, seperti bumerang itu nyerang saya sendiri. Bagaimana nyerangnya? Saya sebagai konten kreator, tapi dituntut apa yang saya sampaikan di video harus realita di lapangan, dan itu sangat berat teman-teman. Makanya teman-teman ini, saya di konten kreator itu saya membatasi untuk mengedukasi 0 rupiah. Nah, banyak banget konten kreator itu yang mereka hanya cuap-cuap di ruang studio, pandai ngomong, tapi saat eksekusi di lapangan itu karena 0 rupiah ya mereka ngaplikasikannya di lapangan itu banyak terpleset. Dan itu saya berharap teman-teman menjadi upgrade skillnya, dikembangkan. Dan saya di konten itu saya sangat melindungi teman-teman. Saya sangat keras di media sosial, jangan pernah sesekali kamu menjatuhkan sesama teknisi. Kalimat statementnya itu sangat menjatuhkan. Tidak ada satupun teknisi di Tangerang, di Banten itu yang jujur. Itu sangat sakit hati. Bahwasanya contohnya adalah salah satu teman saya YouTuber itu Mas Leo, tahu ya Leo, teman asisi kita dari Tangerang Selatan. Beliau ini adalah salah satu konten kreator yang bekerjanya SOP banget, bekerjanya jujur, loyalitas dan bertanggung jawab. Ini salah satu yang memotivasi, apa bener di Tangerang gak ada orang yang jujur, masih ada kok. Nah seperti itu. Yang berikutnya, saya sangat sedih apabila teman-teman berlalu lintas, berangkat kerja, kecelakaan kerja. Saya ambil K3-nya hal-hal yang umum aja teman-teman, tidak yang jelimet-jelimet aja. Tidak sedikit teman-teman ada berita itu teknisi lagi bawa tangga, kejadian karena saya ngalamin. Saya bawa tangga, saya ikat di belakang pakai tangga yang tinggi sebelum pakai tangga teleskop. Teman-teman tahu, saat di perempatan lampu merah, saya berhenti dong. Samping kiri saya ada mobil elf, engkel lah. Saya santai berhenti gitu kan. Pas lampu hijau, saya gas, roda depan saya ngangkat. Kenapa ini? Ternyata tangga saya nyangkut di spion mobil elf tadi teman-teman. Itu kan salah satu hal sepele, kecerobohan, kebodohan saya tidak menjamin jiwa saya selamat dalam perjalanan. Itu salah satunya. Yang berikutnya, saya tidak berharap teman-teman, karena ini di Kalimalang Bekasi ada teknisi bawa AC, bawa outdoor ditumpuk 3, bawa tangga ngelawan arah, nabrak mobil, jeder. Apa yang dilihat media dan dilihat muka umum? Wah, tukang AC aja lagi kena. Nah, saya berharap teman-teman, ayo kita, apalagi kita udah di ACC ini, kita merubah pola pikir kita dan cara kita kerja di lapangan. Nggak sayang jauh-jauh, yaitu berkendara. Kita tidak melanggar lalu lintas, berkendara dengan sopan, dengan santun, menghargai pengendara yang lain, pakai helm gitu. Helm tidak selalu kita bepergian jauh. Celaka tidak memandang kita mau pergian kemana, celaka datang kapan saja. Saat kita merasa aman, disitulah kita sebenarnya terancam. Banyak kok teman-teman saya itu di Sumatera, khususnya di Lampung, belum lama 2 minggu yang lalu teman-teman, saya bilang ya, beliau ini mau berangkat nyervis AC, nggak jauh jaraknya, cuman 700 meteran lah, 1 kilo nggak sampai. Gara-gara di depan itu bawa tabung freon ini bahasa Jawa ini gelundung, jatuh. Beliau olengnya bukan ke kiri tapi olengnya langsung ke kanan. Dari belakang apa teman-teman, mobil saya sampai merinding. Saya sangat sedih. Truk yang bawa sampah
melintas dari paha, dada sampai kepala hancur. Bagaimana nasibnya anak istrinya? Dan itu menjadi atensi saya untuk teman-teman, jaga keselamatan dalam berkendara. Jujur saya nangis waktu dapat kabar itu. Itu teman saya, gitu ya. Saya tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi. Teman-teman bawa AC, bawa outdoor. Saya tahu teman-teman mungkin tidak punya armada, punya roda 3, roda 4. Mungkin teman-teman harus memaksakan pakai motor. Saya berharap teman-teman tahu kemampuan keseimbangan kendaraan dalam berlalu lintas. Sepele teman-teman, tapi ini sangat menjadi atensi saya sebagai Pelkom untuk membantu K3 keselamatan dalam berkendara. Saya juga memiliki rekan-rekan anggota polisi yang aktif untuk di lalu lintas Tangerang, itu sharing komunikasi dengan saya dan menjadi pesan juga untuk saya, tolong teman-teman teknisi AC kalau bawa motor, kira-kira masa bawa AC 4-3 unit ditaruh di motor gak bawa helm, di lampu merah nyelonong, ditegur polisi lebih galak, kan udah tahu salah, dan itu menjadi hal yang memalukan. Nah, itu yang saya sampaikan. Ada lagi teman-teman, saya himbau tadi yang disampaikan oleh Mas Amin, teknisi dan tukang AC. Kalau tukang AC itu Mas Amin mungkin pandangan kita tadi ya pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong, apalagi ditambah sendal jepit, celana pendek, kaos oblong, gambarnya tengkorak pula. Luar biasa ya, keren ya. Tapi emang ada, jujur saya nemukan daerah Bekasi Timur, di daerah proyek Ganda Agung, saya pernah waktu kunjungan ke sana. Pakai sendal jepit, teman, bener teman, pakai celana pendek, kaos oblong, gambarnya tengkorak, pakai tangga bawa tabung freon. Itu menjadi salah satu tolak ukur buat kita bagaimana kita ingin dihargain customer, kita juga berpenampilan masuk ke rumah customer kita tuh setidaknya rapi. Ya mungkin kita habis kunjungan dari customer A, customer B, begitu kita kunjungan customer A kita masih wangi, pakaian masih tersetrika. Begitu kunjungan customer B kita mulai lusuh, kunjungan ke customer C kita lebih kusam lagi. Tapi kalau kita datangnya itu pakai baju atribut teknisi, kita tetap dihargain. Tapi kalau kita pakai celana pendek, kaosnya gambar tengkorak, gitu. Kan ada kejadian di media sosial ya, daerah Bekasi juga itu, mau nyervis AC tanpa konfirmasi langsung dihajar aja, dimasukin freon, sempat berantem ramai di media sosial sampai mau dihajar kursi. Wah, itu sangat memalukan. Dan saya berharap teman-teman jangan sampai nanti di media sosial, siapa tuh pelakunya? Asisi. Waduh, bagaimana perasaan Pak Nanang sebagai Ketua Umum Indonesia, bagaimana perasaan Pak Sabar sebagai Ketua DPD. Nah, kita jaga marwah teknisi, kita bawa jaga dan marwah Asisi itu berkompeten seperti yang kita simbolkan. Asisi cermat, cepat, tepat, kompetensi pasti. Bener nggak kompetensinya? Pasti. Diajak pelatihan kompetensi aja ngeluh, capek, gue lagi sibuk. Nah, bagaimana kita bisa berkompeten kalau kita tidak mau membayar harga, tidak mau menyisihkan waktu? Kita sangat bersyukur loh, kita punya pimpinan seperti Bapak Sabar, kita ada di Banten, ada Pak Nanang. Beliau ini begitu dekat dengan prinsipal dan akses kita untuk belajar itu sangat mudah, boleh dibilang, karena kita mendapatkan akses lampu hijau. Tinggal kita mau atau tidaknya. Tentang profesional dalam profesi, hal yang simple, bagaimana hal yang sepele, kita janjian dengan customer tepat dengan waktu. Banyak banget yang bilang di media sosial saya itu, Pak, saya mau nyervis AC janjian di hari Senin jam 1 siang, saya tunggu hari Rabu, hari Kamis sampai ketemu Senin lagi nggak hadir. Apa karena cuma nyuci AC? Tapi begitu saya request, Pak, saya mau bongkar pasang AC, langsung gercep dibalas WA saya. Sepertinya ayah teknik. Nah, jadi di sini menjadi atensi saya juga menghindar teman-teman. Sebenarnya kita saling mengingatkan, kita breakdown di sini. Ayo, kalau memang kita tidak bisa karena kita sibuk, kita belum siap, Bapak Ibu mohon maaf, saya sedang full job, mohon maaf saya sedang berhalangan, bisa cari yang lainnya, itu akan lebih
membawa martabat kita sebagai teknisi AC terus mengerucut semakin tinggi, semakin positif di mata customer. Pak, AC saya itu nggak dingin, cuman kotor, tanpa persetujuan kok langsung dihajar freon. Dan saya begitu habis nyervis AC serasa saya kena serangan jantung, Pak. Nah, itu menjadi atensi juga. Saya berpesan teman-teman, kita perlunya tiktokan atau kita perlunya konfirmasi terlebih dahulu. Itu menjadi masukan di salah satu komentar di media sosial saya. Bisa nggak sih Pak, teknisi itu kalau begitu hadir ada kerusakan dicek dulu informasi rusaknya apa, range harganya berapa, apabila kami ada uang akan kami perbaikin, apabila tidak ada uang akan kami bayarkan ongkos pengecekan dan transportnya. Banyak loh customer yang ingin dihargain seperti itu. Nah, itu menjadi atensi supaya kita bisa menghargai customer, supaya kita kembali lagi mengerucut kita tuh dihargain di mata dunia sebagai praktisi, apalagi kita asisi. Kita bicara dengan waktu. Kalau kita meleset, misalkan kita janjian jam 1 siang, kita mungkin terhalang banyak bocor ataupun hujan, kita update informasi. Bapak Ibu mohon maaf saya telat karena saya ada halangan ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut orang itu menunggu, dan sehingga membuat orang itu kecewa, sakit hati, dan image-nya semua tukang AC begini, itu kan jadinya tukang AC. Tapi kalau teknisi AC profesional loh, apalagi ACC, wah luar biasa, saya sangat senang, ya kan. Yang ketiga yaitu eratkan silaturahmi bersama ACC. Tadi yang saya bilang, jadilah diri kita nih memberi, bukan berpikir apa yang saya dapatkan, seperti yang saya sampaikan di awal. Supaya kita ini semakin dewasa berpikir. Saya rasa teman-teman nggak ada kok di sini yang nganggur. Orang nganggur pun punya agenda. Agendanya apa? Oh, perut saya lapar, saya mau ke warteg. Pulsa saya habis, saya harus ke counter. Apalagi teman-teman punya usaha, harus servis sana ke sini, ke sana ke sini. Saya salut, hormat, bangga. Salah satu saya angkat terus yaitu Pak Nanang, menyempatkan waktu 2 hari disisihkan, bukan disisakan, untuk kita. Ya. Lah kok kita sebagai anggota kok menyepelekan? Saya berpikir ya, Mas Maco, kita tadi berangkat dari Tangerang jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3 saya bangun, jam 2, setengah 2 saya udah bangun mandi teman-teman. Kenapa? Saya tanggung jawab. Saya tanggung jawab sebagai apa? Ketua panitia. Saya harus datang lebih awal dari yang lainnya. Saya sebagai penanggung jawab, gunanya apa? Bukan saya merasa so hebat, enggak. Apabila ada teman yang berhalangan karena terlambat, saya bisa ambil duluan, ambil alih apa yang bisa saya lakukan. Jadi tidak saling mengandalkan. Kan seperti itu. Betul nggak teman-teman? Jadi apa yang saya lakukan ini bukan saya menggurui, tapi saya mengawali, gitu. Jadi ternyata kan tadi ada bagian perlengkapan. Mohon maaf Mas Dani, bukan menyinggung, tapi saya salut Mas Dani juga turut serta. Saya berpikir dari saya datang itu hujan, saya masang umbul-umbul itu sambil hujan-hujanan teman-teman, sampai saya mandi lagi tadi di sini. Kenapa? Karena saya tidak mau sampai Pak Nanang hadir lebih dulu, semuanya belum siap, gitu. Dan saya menjadi beban. Waduh, Pak Ketum ini datang duluan, ternyata belum ada kopi, belum ada air. Saya sibuk, saya teleponin Mas Nanang. Mas sudah nyampe mana? Biar saya itu. Iya kan, gitu. Maksudnya supaya kita belajar lebih awal ya Mas ya, gitu. Jadi itulah yang saya sampaikan. Tidak selalu menuntut apa yang saya dapat, tapi kita berpikir apa yang bisa saya beri untuk ACC, ya teman-teman ya. Dan terakhir pesan saya yang saya sampaikan, jangan berpikir Justin banyak ngomong, Justin menggurui, bukan seperti itu. Rasa hormat saya kepada teman-teman sangat mendalam. Saya mencintai teman-teman semua yang ada di sini. Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman anggota panitia. Berikan apa yang bisa kamu berikan,
Jangan pernah menuntut apa yang kamu dapatkan, karena itu nanti begitu kita memberi, Allah akan gantikan rezeki yang berlipat. Contohnya teman-teman menyisihkan 1-2 hari tidak bekerja, saya percaya Tuhan gantikan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti dan memahaminya. Iya, betul. Ini sebenarnya saya mau cerita sedikit nih Pak Yustin. Ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah suatu hari nih Mas Arro ya, kunjungan servis. Saya mau sengaja hari-hari kan pakai sepatu, pakai celana jeans, pakai lengan panjang. Konsumen yang perempuan ini terkesima mungkin dengan saya. Karena begini. Tadi dulu, dengerin dulu endingnya. Ini Pak Amin kok rapi banget, keren dah. Dia bilang begitu dah. Terus endingnya mau jagong apa mau kerja gitu? Gimana? Saya nanti bayar berapa? Oh kalau masalah harga masih servis tetap sama Bu. Mungkin kalau penampilan saya Ibu lihat itu bonus buat Ibu. Emang gitu ya. Oh. Jadi kalau ke customer harus rapi. Iya betul. Ya, dalam arti begitu, bukan masalah yang anu-anu. Betul. Sebenarnya harapan kita semua juga sisi Tangerang Kota di tempat kita kan ada asesor baru nih. Iya. Sebenarnya kita pengennya semua anggota sisi tersertifikasi ya Pak Sabar ya sebagai ketua DPD Pak, karena kita kan ada asesor sendiri. Lebih baik kita buat semua SDM yang ada di ASISI ini bersertifikasi supaya kita mempunyai kualitas SDM yang kualitas punya pegangan misalnya ada masalah. Mungkin ke depannya dari DPD, saya juga bagian dari DPD, itu bisa diagendakan ya.